Halo, selamat pagi anak didik kami. Kembali lagi kita di pembelajaran dengan jarak jauh. Ibu berharap semua anak didik kami semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan juga ibu berharap semua peserta didik kami sudah bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran desain media interaktif, alangkah bagusnya kita ngambil posisi berdoa dan ibu pimpin dari sini. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah anak didik kami, sekarang kita akan membahas kompetensi dasar 32, yaitu memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, ya. Dimana judulnya desain untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Sebelum kita bahas selanjutnya, perlu kita ketahui yang namanya desain ini. Di sini kita membutuhkan penampilan yang menarik, ya. Artinya kita harus membutuhkan bagaimanakah cara membuat komposisinya, tata letaknya, warnanya, dan elemennya sesuai dengan topik yang kita desain. Salah satu contoh ibu buat di sini ada desain bumi berputar. Tentunya apa yang ibu butuhkan di sini? Elemen-elemen apa? Warna-warna apa yang berhubungan dengan bumi? Di mana buminya itu lagi berputar. Tentunya kita membutuhkan yang namanya bumi itu berarti identik adalah bulat. Terus elemen-elemen apa, warna-warna apa yang kita butuhkan? Bisa kita lihat contoh sederhananya seperti yang ibu buat di sini, bumi sedang berputar. Itu hanya contoh sederhana aja ya. Di dalam desain ini kita membutuhkan tahap-tahap teori daripada desain, ya. Di mana tahap-tahapnya adalah tahap teori desain. Bisa kita lihat di sini yang pertama yaitu tahap desain treatment. Kemudian yang kedua tahap visual development phase. Yang ketiga tahap programming phase. Yang keempat tahap testing phase. Sekarang kita bahas satu persatu, tahap demi tahap. Oke. Yaitu yang pertama tahap desain treatment, ya. Kalau di dalam tahap desain treatment ini tentunya desain yang berhubungan dengan analisis jenis produk yang akan dibuat dan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membuatnya. Artinya, di tahap inilah seorang desainer dia akan menganalisis jenis produknya, kemudian membuat faktor-faktor yang akan dibutuhkan, ya, yang akan dibutuhkan dalam pembuatan desainer tersebut. Di dalam hal ini terdapat juga objek-objek yang akan ditampilkan dalam format animasi yang berulang-ulang sehingga tujuannya akan menarik perhatian si audiens, menarik perhatian si penglihat, ya. Jadi media pembelajarannya ini tentunya kita butuhkan warna dan elemen yang memiliki kemampuan untuk diulang-ulang, meskipun tidak menutup kemungkinan media yang kita mainkan hanya satu kali saja oleh audiens karena merasa sudah cukup.
Itu dia. Ini salah satu sebuah perancangan media warna dan elemen, di mana perancangannya ini diambil dari perancangan interior Galeri Kain Nusantara di Jakarta. Ya. Bagaimanalah caranya mendesain itu supaya menarik? Tentunya kita akan membutuhkan warna dan juga elemen-elemen yang sesuai dengan topik tersebut. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah pembatasan materi. Jadi kalau di dalam pembatasan materi ini mutlak kita perlukan untuk menjaga media agar fokus mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, target audience. Ya. Penentuan target audience ini kita gunakan untuk menetapkan pengayaan desain, kekompleksan navigasi, warna, elemen, baik itu seperti untuk anak-anak, untuk balita, orang remaja, ataupun orang yang dewasa. Itu dia, untuk membuat peminatan si audiens. Kemudian hal yang kita perlukan yang ketiga adalah fitur yang ditampilkan. Di sini akan berhubungan dengan tampilan media yang hanya sebatas materi, tentunya dilengkapi dengan tayangan simulasi. Bagaimana konsep evaluasinya? Dalam bentuk quiz kah, penyimpanan data evaluasi yang lain kah, dan lain-lain. Ya, bagaimana cara kita supaya fitur-fitur itu akan tampil menarik? Dan yang keempat adalah keberadaan media. Ya, di dalam keberadaan media sejenis ini adalah pertimbangan tersendiri yang harus kita lihat, contohnya seperti faktor-faktor yang membedakan media yang akan dibuat, tentunya dengan media yang sudah ada sebelumnya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah waktu yang digunakan. Tentunya salah satu pendukung dalam mewujudkan suatu media warna dan elemen, tentunya itu akan berbarengan dengan aplikasi yang akan digunakan untuk mewujudkan berhubungan dengan waktu. Bagaimana waktu tayangnya maupun waktu dalam pembuatannya. Ya, termasuk di dalamnya semua hal yang terkait dengan proses penulisan ide yang akan diwujudkan. Tentunya didokumentasikan dalam bentuk catatan atau sebuah sketsa. Gitu dia. Itulah kalau tahap-tahap di desain treatment. Kemudian yang berikutnya yaitu tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap visual development phase. Ya. Tahap ini lebih gampang dilakukan seorang desainer grafis karena membutuhkan skill grafis dan kepekaan estetik. Jadi pembuatan aset-aset visual akan dilakukan pada tahap visual, di mana aset daripada visual itu meliputi daripada grafik. Tentunya grafik yang akan digunakan sebagai objek dalam media. Ya. Baik itu efek visualnya, tipografinya atau penggunaan hurufnya, dan juga grafik untuk keperluan interface. Ini gambar daripada tipografi atau penggunaan huruf. Jadi hal-hal yang terkait di sini yang pertama itu adalah lisensi gambar. Lisensi gambar. Gambar ini akan digunakan untuk menandakan bahwa gambar yang bersangkutan memiliki lisensi dan tidak boleh dipakai tanpa izin. Ya, berarti harus seizin untuk menggunakan gambar. Kemudian ukuran. Ukuran ini setiap gambar itu tersedia secara online. Tentunya memiliki ukuran tertentu dan setiap ukuran itu berbeda-beda, ya. Yang ketiga, variasi
tipe grafis. Di dalam variasi tipe grafis, gambar yang tersedia secara online memiliki variasi tipe grafis. Meskipun secara mendasar itu dikategorikan menjadi tipe bitmap atau vektor. Bitmap itu berbentuk atas titik-titik yang berwarna, sedangkan vektor itu diterjemahkan sebagai gambar yang berbentuk atas beberapa kurva. Dan yang keempat adalah bersumber secara online. Penggunaan gambar tentunya bersumber secara online itu menjadi penyebab utama gambar atau objek tersebut akan ditampilkan secara berulang-ulang di media lain. Itu dia. Jadi, dampaknya adalah berkurangnya kesan eksklusif pada media yang bersangkutan. Oke, kemudian tahap yang berikutnya yaitu tahap yang ketiga, tahap programming fase. Di sini kita akan membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas logika dan juga diperlukan aplikasi media warna dan elemen. Di sini kita akan membutuhkan logikanya, ya. Makanya kalau anak didik kami masih ingat, sebelum kita membuat suatu program itu atau proses daripada program itu, tentunya kita mainkan dulu logikanya. Logika itu bisa dibantu dengan flowchart, ya. Flowchart atau algoritma. Flowchart itu artinya suatu bagian itu yang menggunakan simbol-simbol atau juga algoritmanya. Itulah kalau di tahap programming fase. Kemudian yang terakhir adalah tahap testing fase. Tahap ini diperlukan sebagai kontrol kualitas dari media warna dan elemen yang dibuat, ya. Jadi di tahap inilah akan kita ketahui bagaimana kesalahan-kesalahan penulisan materi, kesalahan ukuran, kemudian kesalahan logikanya, dan lain sebagainya. Di sinilah nanti yang akan kita periksa. Inilah yang dikatakan tahap testing fase. Oke, baiklah anak didik kami. Di sini juga ada juga tugas yang akan kamu kerjakan, di mana tugasnya adalah tuliskan tentang prinsip desain media warna dan elemen. Kemudian sumber-sumbernya itu bisa diambil data dari media cetak atau elektronik yang relevan. Nanti hasilnya itu dibuat dalam bentuk tabel seperti yang sudah Ibu buat. Oke, anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih.